And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita di kelas 8, yaitu mengenai materi gaya dan juga hukum Newton. Kita langsung ke materi hari ini ya. Gaya. Gaya ini merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan gerak atau bentuk suatu benda. Akibat gaya pada suatu benda bisa menyebabkan diantaranya, yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, arah gerak benda menjadi berubah. Dan yang keempat, bentuk dan ukuran benda juga bisa berubah. Gaya sendiri merupakan besaran vektor, di mana telah kita bahas pada minggu sebelumnya bahwa besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki arah dan juga besar. Kemudian kita masuk ke macam-macam gaya. Di sini ada berbagai macam gaya. Kita mulai yang pertama. Ini dari gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini adalah gaya tarik bumi. Itulah yang menyebabkan semua benda yang berada di atas bumi itu selalu menuju ke bagian pusat bumi. Yang kedua adalah gaya magnet. Kalau gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan dari benda yang memiliki daya magnet. Misalnya kayak magnet itu bisa menarik besi, itu merupakan gaya magnet. Yang ketiga adalah gaya mesin. Kalau gaya mesin artinya adalah gaya yang dihasilkan dari mesin ketika dihidupkan. Kemudian yang keempat ada gaya pegas. Kalau gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan dari benda-benda yang bersifat elastis. Kemudian yang terakhir adalah gaya listrik. Kalau gaya listrik ini adalah gaya yang dihasilkan dari benda-benda yang memiliki daya listrik. Kemudian ada juga yang disebut dengan gaya sentuh. Kalau gaya sentuh ini adalah gaya yang timbul itu yang dikarenakan adanya sentuhan. Jadi harus ada sentuhan dulu, baru nanti akan timbul yang namanya gayanya. Contohnya seperti gaya gesek, gaya otot, dan juga gaya pegas. Nah, lawannya dari gaya sentuh ada yang disebut sebagai gaya tak sentuh. Berarti gaya ini timbul tanpa adanya sentuhan. Jadi tidak perlu adanya sentuhan, tapi bisa timbul yang namanya gaya. Contohnya ada gaya listrik, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi. Oke, dalam suatu benda, terkadang tidak hanya ada satu gaya yang bekerja. Nah, jumlahnya ini disebut dengan resultan gaya, yaitu adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, gaya juga memiliki satuan, ini satuannya adalah Newton, atau jika dituliskan boleh disingkat huruf N saja. Nah, gaya juga bisa digambarkan dengan menggunakan diagram vektor. Ini bentuknya seperti panah. Misalnya ini adalah gaya 10 Newton jika digambarkan seperti ini. Nah, si garis ini menunjukkan besarnya gaya. Artinya kalau garisnya semakin panjang, maka gayanya juga semakin besar. Kalau garisnya semakin pendek, maka gayanya juga semakin pendek, semakin kecil. Kemudian ada juga ini, tanda panahnya. Ini menunjukkan arah dari gayanya. Kalau ini berarti arahnya ke kanan. Kalau ke sebelah sini berarti arahnya ke kiri.
Begitupun seterusnya ya. Nah, resultan tadi bisa kita hitung. Besarnya ini ada berapa? Nah, ini yang pertama. Kalau gayanya searah. Ini kita lihat ya. Ada sebuah kotak didorong ke arah kanan. Ini F pertama, ini berarti gaya pertama. Kemudian didorong lagi ke kanan, F2, berarti gaya yang kedua. Jika gayanya searah, maka cara menghitung resultannya adalah tinggal kita jumlahkan. Dari F1 ditambah dengan F2. Itu kalau gayanya searah. Kalau misalnya ada 3 gayanya berarti di sini tinggal ditambah lagi. Misalnya ada F3. Ada 4 berarti F4 seterusnya. Jadi ingatnya jika gayanya searah maka resultannya tinggal dijumlahkan. Itu ya. Terus yang selanjutnya, jika gayanya berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke kiri, misalnya nih, seperti pada gambar di depan ini. Misalnya ada satu benda ini ya, kotak ini didorong ke arah kanan oleh F1, kemudian didorong ke arah kiri lagi oleh F2. Maka berapakah resultannya? Nah, kalau gayanya berlawanan arah, maka untuk mencari resultannya adalah tinggal kita cari selisihnya. Kalau selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ini, kalau F1-nya yang lebih besar, maka di sini berarti F1 dikurangi F2. Kalau nanti di soal misalnya F2-nya yang lebih besar, maka tinggal dibalik. Jadi F2 dikurangi F1. Pokoknya tinggal dicari selisihnya. Nah, kalau untuk arahnya, ini dia mengikuti gaya yang paling besar nih. Mengikuti gaya yang paling besar. Misalnya yang paling besarnya F1 di sini. Maka berarti arahnya ke arah kanan. Mengikuti arah gaya yang paling besar. Kalau yang paling besarnya F2, maka arahnya ke arah kiri. Itu ya. Nah, yang terakhir, kalau resultan gayanya campuran, artinya ada yang searah ditambah dengan juga ada yang berlawanan arah. Misalnya seperti ini. Nah, sebuah benda didorong F1 ke arah kanan, didorong lagi F2 ke arah kanan juga, kemudian yang terakhir didorong F3 ke arah kiri. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka yang harus kamu kerjakan pertama kali adalah yang searah dulu nih. Nah, yang searah ini kita jumlahkan. Kalau sudah, baru tinggal dikurang dengan yang berlawanan arah. Berarti kalau seperti gambar di sini, ini ya, F1 ditambah F2, karena ini yang searah nih di sini ya. F1 ditambah F2 dikurangi F3. Itu untuk resultannya. Dikerjakan dulu yang searah, kemudian dikurangi dengan yang berlawanan arah. Kalau untuk arahnya, ini akan mengikuti gaya yang paling besar. Kalau yang paling besarnya ke kanan, maka arahnya ke kanan. Kalau yang paling besarnya ke kiri, maka arahnya ke kiri. Oke, contohnya. Misalnya di sini ada 2 orang. Ada si Tono dan juga si Irham. Dia melakukan kegiatan tarik tambang. Si Tono ini mengeluarkan gayanya 142, Irham ini mengeluarkan gayanya 140 Newton. Yang ditanyakan berapakah resultan gaya dan kemanakah
arahnya. Ya, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini F1-nya misalnya kita tulis si Tono nih. F1-nya 142 Newton. Lalu F2-nya ini si Irham, 140 Newton. Yang ditanyakan resultan dan arahnya. Kita lihat di sini kan dia tarik tambang ya. Otomatis ini gayanya berlawanan arah. Maka kalau berlawanan arah, kita gunakan rumus yang tadi, dicari selisihnya. Maka di sini resultannya sama dengan F1 dikurangi F2, karena F1-nya lebih besar dari F2. Berarti 142 dikurangi 40, hasilnya adalah 2 Newton. Jadi resultannya adalah 2 Newton. Lalu kemanakah arahnya nih? Ke Tono apa ke si Irham? Kita lihat nih, Tono kan dia 142. Irham ini 140. Yang lebih besar yang mana? Tono kan? Nah, maka arahnya ke arah Tono. Jadi resultannya 2 Newton, arahnya ke arah Tono. Jadi kalau lagi tarik tambang berarti yang menang adalah si Tono karena gaya yang dia keluarkan ini lebih besar. Oke, selanjutnya. Contohnya ya, yang kedua. Misalnya kayak gini, berapa resultan dan kemanakah arahnya? Kalau ini tadi yang jenisnya adalah campuran. Ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Yang searahnya ini ya, ini searah, yang ini berlawanan arah. Oke, seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Misalnya di sini kita F1-nya 5. Berarti ini F1, ini 2, ini 3. Misalnya ya. Kemudian F2-nya 10. F3-nya 15 Newton. Yang ditanyakan resultan dan juga arahnya. Tadi kalau bentuknya adalah campuran, maka kita kerjakan dulu yang searah. Kita jumlahkan. Baru nanti kita kurangkan dengan yang berlawanan arah. Maka di sini rumusnya menjadi R sama dengan F2 ditambah F3 dikurangi F1. Karena yang searahnya F2 dan F3. Tinggal kita masukkan. 10 ditambah 15 dikurangi 5. 10 tambah 15, 25, dikurangi 5, hasilnya adalah 20 Newton untuk resultannya. Kemudian arahnya kemana nih? Ini kan tadi di sebelah sini 25 nih. Yang di sini 5. Berarti lebih besar yang mana? Yang ini kan? Nah, maka arahnya ke arah kanan. Jadi resultannya 20 Newton ke arah kanan. Mudah ya, ini hanya pertambahan dan juga pengurangan. Asal jangan lupa diperhatikan rumusnya jangan sampai salah dan juga arah dari si gayanya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi gaya berat. Gaya berat ini adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Jadi antara massa dengan berat ini beda ya. Di kelas 7 kan sudah belajar besaran pokok. Kalau massa ini dia tidak berubah. Sementara kalau berat ini dia besarnya berubah tergantung gravitasinya. Maka rumusnya di sini adalah W sama dengan M dikali dengan G. W-nya ini adalah berat benda atau gaya berat, satuannya Newton. M-nya di sini adalah massa, satuannya kilogram, dan G ini adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat.
Untuk gravitasi bumi, ini harus dihafalkan ya. Ini besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau untuk lebih memudahkan menghitungnya, kita bulatkan saja menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, meskipun tidak ada keterangannya di dalam soal, kalau gravitasi bumi besarnya selalu 10 meter per sekon kuadrat. Contohnya misalnya nih, massa sebuah benda di bumi 12 kg. Berapakah berat benda di bulan jika diketahui gravitasi bulan 1/6 dari gravitasi bumi? Kita tuliskan diketahuinya. Massanya di sini 12 kg. Ini ya, massanya 12 kg. Kemudian gravitasi bulan di sini dituliskan nih 1/6 dari gravitasi bumi. Jadi gravitasi bulannya 1/6 gravitasi bumi. Tadi kan gravitasi buminya adalah 10. Berarti 1/6 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah gravitasi bulan. Ditanyakan adalah berat bendanya atau W-nya di bulan. Kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan M dikali dengan G. W-nya 12, G-nya tadi ya 1/6 dikali dengan 10. Hasilnya di sini adalah 20 Newton. Dari mana cara menghitungnya? Ini nih, 12 ini. Kita bagi dulu 6 ke bawah. 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. 2 kali 1 berarti 2. 2 dikali 10 hasilnya 20 Newton. Jadi menghitungnya 12 dibagi 6, 2 dikali 1 kan 2 nih. Lalu dikalikan dengan 10. Jadi berat bendanya di bulan ini adalah 20 Newton. Itu ya. Selanjutnya ke hukum Newton. Kalau gaya ini selalu berhubungannya dengan hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3, tapi yang ada rumusnya itu hanya 1, yaitu di hukum 2 Newton. Kalau untuk hukum 1 dan hukum 3 Newton, kalian cukup hafalkan bunyinya seperti apa atau tentang apa, kemudian contohnya adalah apa. Jadi cukup itu aja ya, bunyinya dan contohnya. Oke, bunyinya seperti ini. Hukum 1 Newton. Benda akan mempertahankan posisi awalnya. Bila posisi awalnya diam, maka benda akan diam. Begitupun sebaliknya. Atau disebut dengan hukum kelembaman kalau untuk hukum 1 Newton. Nah, atau kalau dituliskan dalam bentuk rumusnya adalah ini ya. F sama dengan 0. Artinya tadi mempertahankan posisi awalnya. Contohnya ini. Misalnya lagi di bis atau di mobil, tiba-tiba awalnya diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Kemudian semua penumpangnya di sini kalau dilihat di gambar, badannya agak tertarik ke belakang. Karena yang di dalam ini orang-orangnya ini mempertahankan posisi awalnya, yaitu dalam keadaan diam. Kemudian hukum Newton yang kedua. Ini bunyinya, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, rumusnya adalah ini. A sama dengan F dibagi dengan M, atau F sama dengan M dikali dengan A. A-nya ini adalah percepatan, M-nya adalah massa, F-nya adalah resultan gaya. Itu ya. Contohnya nih untuk hukum Newton yang kedua. Misalnya ada benda di sini beratnya adalah 5 kg. Nih ya, bendanya 5 kg, didorong ke arah kanan
Yang pertama nih, sebesar 20 Newton, kemudian didorong lagi ke arah kanan juga sebesar 10 Newton. Yang ditanyakan berapakah percepatan dari bendanya? Diketahuinya, M-nya berapa? Tadi ya, masanya 5 kg. F1-nya 20. F2-nya adalah 10. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Nah, kita jawab dulu ya. Nah, karena di sini gayanya yang bekerja pada benda ini ada 2, yaitu tadi F1 dengan F2, maka kita cari dulu R-nya atau resultannya. Kalau F1 sama F2 di sini dia searah, maka kita jumlahkan F1 ditambah F2, 20 ditambah 10, hasilnya adalah 30 Newton. Baru kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari A, yaitu adalah F dibagi dengan M. F-nya 30, M-nya adalah 5. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Ini bunyinya, jika sebuah benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diterima, namun dengan arah yang berlawanan. Nah, kalau dituliskan dalam rumus adalah F aksi akan sama dengan negatif F reaksi. Negatif di sini artinya adalah tadi arahnya berlawanan. Contohnya nih. Contoh hukum 3 Newton. Yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Misalnya kita mukul meja nih, makin kenceng mukulnya, maka tangannya juga akan semakin sakit. Karena tadi, gaya yang diberikan akan sama dengan gaya yang diterima, tapi arahnya berlawanan. Kemudian yang kedua, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Itulah yang menyebabkan roketnya bisa terbang. Kemudian yang ketiga, saat mendayung, gaya aksi dari dayung ke air melibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama namun arah gaya yang berlawanan, sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Nah, ini dari contoh hukum 3 Newton. Terakhir, seperti biasa, maka akan ada latihan soal ya. Ini ada 3 latihan soalnya. Yang pertama, ini. Yang ditanyakan, hitunglah resultan gaya dan kemanakah arahnya. Ini berarti yang campuran ya untuk yang pertama. Yang kedua, ini menghitung percepatan gravitasi di bulan nih. Berarti tadi kalau ini dia menghitung gaya berat ya. Yang nomor 2 adalah menghitung gaya berat. Yang ketiga ini adalah menghitung percepatan yang menggunakan rumus hukum 2 Newton. Ini latihan soalnya, 3-3-nya dikerjakan di buku catatan. Soalnya tidak usah ditulis, tapi langsung berarti menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawabannya. Ini rumusnya, cara mengerjakannya, semuanya sudah dijelaskan di video yang hari ini ya. Jadi kalau disimak, pasti akan bisa mengerjakan. Kalau sudah, maka selesai juga pembelajaran kita hari ini mengenai gaya dan juga hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.